Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Kembali kita bertemu dalam mata pelajaran ekonomi akuntansi, dan pada kesempatan sekarang ini kita akan membahas materi tentang penjurnalan atau jurnal umum. Nah, karena kemarin kita sudah bahas, maka kita akan langsung masuk pada soal latihan yang ketiga pada LKS halaman 40. Nah, transaksinya seperti ini. Nah, minta tolong dicermati dan diperhatikan. Pak Sunanda membuka rental komputer dan jasa pengetikan sejak bulan lalu. Transaksi selama bulan November sebagai berikut. Ini tanggal 3 sampai tanggal 30. Nah, nanti Anda diminta untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, format jurnal umumnya seperti ini. Nah, ini format jurnal umum terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, kolom debit, kolom kredit. Jangan lupa, kolom referensi baru diisi nanti pada saat posting ke buku besar. Kemudian di dalam jurnal itu juga harus diterakan, dicatatkan halaman jurnalnya. Ini misalnya halaman 14. Itu, ya. Nah, dari transaksi yang sudah disajikan, ini tanggal 3, 5, dan seterusnya, kita akan lakukan analisis terlebih dahulu. Nah, misalnya ini, tanggal 3 membeli beberapa perlengkapan dengan cek BRI 900.000. Ketika kita membeli dengan menggunakan cek, berarti membeli perlengkapan kita bertambah. Bagaimana dengan kas kita? Oh, membelinya pakai cek. Berarti cek itu juga setara dengan uang kas, maka kasnya berkurang. Nah, kalau analisis transaksi sudah dilakukan, maka silakan dicatat ke dalam jurnalnya, tanggalnya, tanggal 3. Perlengkapannya bertambah. Lihat, perlengkapan itu kelompok aktiva atau harta. Kalau bertambah di mana? Di debit. Maka dicatat di debit. Senilai transaksi yaitu 900. Kemudian dalam analisis kasnya berkurang. Catat saja kasnya. Kas. Kemudian kas itu harta atau aktiva, berkurang di sebelah kredit. Catat di sebelah kredit. Ingat, dalam satu transaksi pasti ada dua akun yang berbeda. Nah, posisinya juga berbeda, yaitu di debit dan di kredit, tapi dengan jumlah yang sama. Gitu. Lanjut, yang kedua, transaksi tanggal 5 diterima hasil jasa sewa komputer dan pengetikan. Ketika kita menerima hasil jasa, analisisnya bagaimana? Oh ya, tanggal 5 kas kita bertambah. Nah, kas bertambah dari mana? Dari hasil. Oh, maka pendapatan jasa juga bertambah. Analisis ini kemudian kita catat ke dalam jurnal umum. Tanggalnya tanggal 5. Ini kasnya bertambah, maka kita catat duluan, dan bertambah itu di debit. Pendapatan jasanya bertambah. Di mana pendapatan bertambah? Oh, ternyata di kredit. Maka ini dicatat di kredit. Itu. Selanjutnya tanggal 7. Diterima dari pelanggan pembayaran faktur kita bulan yang lalu. Nah, ini kita menerima dari pelanggan senilai 1 juta. Untuk apa ini? Untuk membayar faktur kita bulan yang lalu. Faktur itu, yang dimaksud faktur itu transaksi periode yang lalu, yaitu secara sederhana kita bisa membahasakan bahwa periode bulan lalu kita sudah menyelesaikan pekerjaan, tapi oleh langganan belum membayar, maka kemudian difakturkan, gitu. Ya. Analisisnya bagaimana? Nah, kita menerima, maka kasnya bertambah. Nah, ketika dulu kita menyelesaikan pekerjaan dan oleh langganan belum membayar, kan dulu dicatat sebagai piutang. Nah, sekarang langganan membayar, maka piutangnya berkurang. Nih.
Piutang kelompok aktiva maka dinyatakan di kredit. Sehingga dicatat tanggal 7 kasnya di debit 1 juta. Piutang di kredit 1 juta. Nah, demikian seterusnya nanti minta tolong analisis ini sudah kita buat. Ini analisis contohnya. Nah, nanti Anda tinggal kemudian mencatatkan ke dalam jurnal umumnya. Tolong diselesaikan. Nah, jurnal umum ini nanti akan kita pakai untuk melaksanakan pembelajaran tentang posting. Untuk itu tolong dicermati baik-baik. Nah, satu hal yang perlu kami jelaskan yaitu pertanggal 17 ini membeli beberapa peralatan dari toko Mega Komputer dengan menyerahkan promes per 2 bulan senilai 2.200.000. Promes, tahu promes? Promes itu asal katanya dari promise, janji. Nah, berarti promes itu janji atau sanggup untuk membayar. Nah, berarti surat promes itu adalah surat sanggup untuk membayar sejumlah uang tertentu. Berapa? 2.200.000. Kepada siapa? Ya kepada Mega Komputer. Jadi kita menulis sebuah promes atau bahasa lainnya menarik sebuah promes, menulis sebuah janji untuk membayar sejumlah uang ini kepada Mega Komputer. Nah, surat itu disebut surat promes. Lebih lanjut di dalam akun nanti akan dicatat. Nah, dalam akun akan dicatat sebagai utang wesel. Ini. Jadi promes itu nanti masuknya dalam kelompok akun utang wesel. Promes itu janji, sanggup untuk membayar. Nah, demikian, silahkan nanti dilanjutkan. Ada hal-hal yang kurang jelas, sekali lagi nanti bisa ditanyakan melalui alat komunikasi kita, yaitu di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.